riset ya, kemudian mewawancarai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan kemudian P2 TP2A. Ada P2 TP2A tahun depan dialokasikan anggaran 10 juta. 10 juta. Ini cukup untuk apa nih Kak Soraya? Beli kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Minah di channel Pehtem, tepatnya di episode ke-44 tahun kedua, Kamis 20 Januari 2022. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kita juga masih menunggu komentar yang positif pastinya. Rekan Pehtem, kita masih membahas mengenai pelecehan dan kekerasan seksual di Aceh ya, dari tahun ke tahun terus meningkat. Nah, siapakah sebenarnya predator ini gitu ya? Kemudian bagaimana kejaksaan pengadilan memutuskan perkara tidak memihak pada korban, dan juga bagaimana situasi kanun yang memang belum rampung atau akan direvisi dan masuk ke dalam proleg lah ya. Kemudian hari ini kita akan membahas itu terkait tema tentang apakah cambuk solusi terakhir bagi predator seksual. Bersama narasumber kita sudah hadir bersama kita Ibu Soraya Kamaruzaman STMT, Sekretaris Pusham Unsiah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panjang nih Kak ya, soal predator ini nges-ngesan kita. Oke Kak, ini soal predator seksual nih, bagaimana sih Kak nih kondisi kita yang di Aceh untuk dari tahun ke tahun katanya semakin meningkat gitu Kak. Apakah nggak ada peduli nih pemerintah soal itu? Iya, kalau kita bicara kasus kekerasan seksual, ini memang persoalan yang sangat serius. Kita sudah sering sebenarnya mendengar komentar bahwa Aceh darurat kekerasan seksual, Indonesia bahkan darurat kekerasan seksual. Dalam konteks ini, kalau konteks Indonesia, bahkan Presiden sudah membuat pernyataan ya, meminta supaya undang-undang pencegahan, tindak pidana pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual itu segera disahkan. Cuman saya belum dengar nih, belum pernah dengar komentar gubernur kita terkait soal ini, walaupun saya tahu persis Ibu PKK komitmen sangat tinggi untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Nah, balik lagi ke kasus yang terjadi di Aceh. Benar banget bahwa dari tahun ke tahun kasusnya itu semakin meningkat, kemudian makin meluas, polanya itu juga semakin beragam. Bahkan yang terakhir itu yang paling menggelisahkan juga terjadinya geng rape misalnya. Kasus peristiwa di Nagan itu adalah persoalan yang mungkin sebenarnya adalah puncak dari gunung es yang selama ini tertutupi, tidak terdata, dan kemudian terbuka begitu saja, dan ini membuat orang lagi-lagi tersentak. Tapi yang membuat gelisah sebenarnya peristiwa-peristiwa ini seperti tidak menjadi sebuah pembelajaran. Dulu ada peristiwa di mana di Aceh Timur atau Langsa, saya agak lupa, di mana ada pasangan yang diduga khalwat lalu diintip rame-rame, tapi digerbek, bukan diintip, tapi justru yang menggerbek melakukan memperkosa yang perempuan. 9 dari penggerbek, 8 memperkosa. Waktu itu kasusnya hebohnya luar biasa, juga menjadi viral. Tapi kemudian ya hilang begitu saja, dan karena juga sebagian pelakunya tidak berhasil ditangkap, masih berkeliaran di mana-mana, dan iya, orang lama-lama lupa, lalu ribut lagi ketika muncul kasus baru. Jadi artinya harusnya menjadi perhatian kita semua, apakah selama ini hukum yang sudah ditegakkan di Aceh benar-benar membawa pertama keadilan bagi korban, yang kedua memastikan bahwa pelaku dihukum secara optimal, dan untuk memastikan itu menjadi benar-benar menjadi pelajaran dan membuat orang lain tidak lagi tidak menjadi pelaku berikutnya. Nah, ini yang saya lihat tidak muncul, bahwa hukuman yang selama ini yang dilakukan, kita bisa lihat bahkan beberapa kasus bahkan dibebaskan oleh mahkamah di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi, baru kemudian ketika dibawa ke pengadilan ke MA, baru kemudian ini kasus yang dibebaskan itu sempat hit juga ya nih Kak Soraya. Ini kenapa nih kok bisa dibebaskan gitu, nggak memihak kepada korban? Ada banyak alasan ya, saya pikir. Yang pertama, kalau kita membaca kasus terakhir yang anak diperkosa oleh paman dan ayahnya, itu yang kasus di Aceh besar. Kalau kita baca analisa dan kemudian diskusi dan berita-berita yang muncul, pertama hak
hakim melihat bahwa tidak cukup pembuktian karena anak yang menjadi korban, cara dia merespon adalah dengan mengangguk atau menggeleng, sehingga itu dianggap tidak cukup untuk jadi pembuktian. Tapi yang harus dilihat di situ ada persoalan yang sangat serius terkait dengan perspektif hakim dalam melihat kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Anak itu nggak usahlah anak, orang dewasa saja kalau mengalami perkosaan atau pelecehan seksual itu mengalami trauma yang luar biasa. Lalu bagaimana bisa berharap seorang anak yang menjadi korban berkali-kali dari orang yang terdekatnya kemudian diharapkan bisa berbicara dengan lancar di sebuah pengadilan atau atau ketika proses BAP. Dia saja mungkin ketemu dengan orang yang asing saja sudah ketakutan bahwa dia bisa bertemu saja, diajak dialog saja itu sudah luar biasa, apalagi jika tidak didampingi oleh misalnya pendamping atau psikolog. Nah, ini selain menunjukkan bahwa hakim tidak punya perspektif kepada kasus kekerasan seksual terhadap anak, juga ada persoalan lain di mana kan ada perbedaan proses pengadilan di Aceh dengan di tempat lain, karena kalau di wilayah lain di Indonesia kan pengadilan agama itu hakim-hakimnya itu kan hanya memutuskan perkara-perkara terkait misalnya perceraian, kemudian harta warisan, masalah keluarga dan lain-lain terkait dengan perdata. Tapi kemudian ketika mereka ditugaskan ke Aceh, ke Provinsi Aceh, mereka juga harus menangani kasus tindak pidana yang diatur di dalam kanun jinayat. Dan ini hakim tersebut meskipun barangkali sudah mendapat training, tapi itu kan tidak cukup. Anda menilai bahwa hakim tersebut tidak mempunyai kapasitas untuk itu atau kurang? Iya, kalau mengacu, saya tidak menyebut dia tidak punya kapasitas, tapi yang pertama harus dilihat kalau mengacu kepada Undang-Undang Peradilan Anak, hakim yang mengadili atau yang terlibat dalam kasus mengadili kasus anak harus mendapat sertifikat dulu. Dia harus bersertifikasi untuk menunjukkan bahwa dia paham betul bagaimana proses pengadilan anak itu berbeda dengan peradilan orang dewasa. Nah itu jadi itu satu. Yang kedua seperti saya sampaikan, hakim-hakim yang selama ini melakukan kasus-kasus perdata, tiba-tiba dia dibawa ke Aceh dan dia harus menghadapi kasus-kasus tidak pidana. Nah, bagaimana ini tanggapan Anda sebagai sekretaris Pusham ya? Karena kan hakim-hakim seperti ini kan tidak bisa diteruskan karena ini kan sangat merugikan korban nih Kak Suraya. Terhadap putusan-putusan yang memang kita anggap tidak mempunyai kapasitas lah seperti itu ya. Seperti itu. Sebagai masyarakat biasa kita tidak bisa melakukan tindakan khusus, tapi sebenarnya kan ada Dewan Etiknya Hakim yang harusnya melakukan pemeriksaan terhadap hal ini. Tapi saya pikir organisasi CSO misalnya bisa memberikan laporan, meminta supaya hakim tersebut diperiksa. Itu sebenarnya boleh saja, dan saya pikir juga kalau hakim yang sama dalam kasus yang mirip, artinya kasus perkosaan atau kasus pelecehan seksual, kemudian berkali-kali, lebih dari satu kali pun bahkan, walaupun mungkin bukan selalu menjadi ketua, tapi menjadi anggota misalnya, juga keputusannya sering seperti itu, harusnya itu sudah harus menjadi perhatian. Artinya tidak hanya satu kasus, tapi beberapa kasus sudah melakukan hal yang sama. Kalau saya baca dari beberapa kasus yang bebas itu ada hakim yang sama, walaupun bukan selalu menjadi ketua ya, ada hakim sama yang keputusannya mirip seperti itu. Tapi ini kan bukan cuma soal hakim tersebut ya. Ini ada soal dualisme hukum yang sebenarnya perlu menjadi perhatian banyak pihak juga. Dan yang kedua, kalau kita mau melihat kanun jinayat, sebenarnya keputusan pengadilan, kalau kita baca kanun ya, kalau saya nggak salah pasal 73 itu menegaskan bahwa keputusan itu bisa cambuk, bisa bayar restitusi dalam bentuk emas ya, dan juga kemudian dalam hukum penjara. Misalnya kalau dia pelecehan seksual, misalnya kalau dia dicambuk, kalau orang dewasa misalnya 45 kali, maka dia bisa juga misalnya dibayar restitusi dengan emas 45 gram
atas permintaan korban misalnya, atau kemudian di pasal berikutnya saya baca ya, penjelasan permintaan korban, atau kemudian juga hukum penjara 45 bulan. Walaupun saya tidak tahu bagaimana cara para pembuat penyusun kanun membandingkan bahwa satu kali cambuk itu setara dengan 1 bulan penjara. Tapi, nah tadi kan ada 3 pilihan nih, dibuka ruang yang baik, 3 pilihan. Tapi dengan alasan bahwa ini ke daerah Aceh dalam konteks penerapan syariat Islam, maka yang diutamakan adalah hukum cambuk. Nah ini yang harus menjadi perhatian, apakah benar karena konteksnya menegakkan syariat Islam lalu dianggap lebih sesuai hukum cambuk. Padahal kalau kita mau lihat yang lebih luas lagi, bicara Islam adalah agama yang mengutamakan keadilan. Benar. Agama yang mengutamakan keadilan. Nah, dan kalau kita membaca ke kanun jinayah di pasal 2 kalau saya nggak salah ya, terkait dengan azas. Salah satu azas yang disebutkan adalah soal keadilan dan kemaslahatan. Kemudian bicara soal hak asasi manusia, juga bicara soal istilahnya pendidikan untuk masyarakat ya, artinya membuat orang tidak lagi melakukan hal yang sama. Pertanyaannya, apakah kemudian dengan melakukan hukuman dengan pilihan keputusan hukuman cambuk itu membawa keadilan? Adil buat siapa? Ini saya mau kaitkan dengan kasus perkosaan dan pelecehan seksual, bukan kasus yang lain. Adil buat siapa? Buat pelaku atau buat korban? Karena kalau bicara adil buat korban, itu sama sekali nggak adil. Kenapa? Pertama, kasus perkosaan, kalau dia dicambuk pelakunya, setelah dicambuk dia pulang. Benar. Bisa jadi kampungnya sama. Kemudian korban masih trauma. Seumur hidup ya, Kak Suraya. Dan dia ketemu sama pelaku. Dan ini bahkan ada kasus yang saya dengar dari pendamping menceritakan si pelaku merasa sudah selesai urusannya, pulang dia bilang, anak ini sudah pernah saya tidurin. Jadi justru yang pindah akhirnya dari kampung itu si anak. Sudah menjadi korban, kemudian masih trauma, nama baiknya itu seolah-olah ini jadi mainan ya. Jadi si pelaku menurut saya ketika dia menyatakan hal tersebut, nggak ada dia tidak hukuman cambuk tadi tidak menjadi obat buat dia. Tidak membuat efek jerah buat. Jadi jangankan buat orang lain, buat dia saja tidak menjadi efek jerah. Kalau sampai keluar pernyataan seperti itu. Lalu di mana letak keadilan? Padahal kalau bicara dalam konsep Islam adalah agama yang mengutamakan keadilan. Jadi kalau kita mau bicara konsep penerapan syariat Islam, yang dilihat bukan simbolik cambuknya, tapi keadilan yang didapatkan oleh korban. Nah, harusnya begitu kalau menurut saya. Oke, baik, Kak Suraya. Tadi ada 3 ya hukuman yang ditawarkan dari kanun itu, ada cambuk, kemudian bayar denda, restitusi, kemudian satu penjara. Nah, apakah ketiga hukum ini sudah adil untuk korban nih, Kak? Yang selama ini kalau kasus perkosaan dan pelecehan seksual, yang setahu saya ya, hampir rata-rata itu adalah cambuk. Saya bisa jadi saya keliru, tapi hampir tidak pernah membaca atau mendengar yang hukumannya adalah penjara. Jadi hukumannya cambuk. Jadi paling karena dia sudah ditahan sekian bulan lalu dipotong, misalnya dia ditahan 8 bulan ya, lalu dipotong 8 kali cambuk. Paling seperti itu. Tapi hukumannya adalah cambuk. Baik. Dan ini yang saya bilang bahwa ini tidak adil buat korban. Kenapa? Tambahan satu lagi. Selain yang tadi bahwa trauma dan segala macam, ada kasus di mana kalau misalnya orang mau dihukum dengan cambuk, kan itu diperiksa kesehatannya. Jadi ternyata kemudian dari aspek kesehatan, ketika misalnya sudah ada panggung, sudah disiapkan segala macam dan seterusnya proses-prosesnya ya, dokter sudah datang, bagian dan segala macam, waktu dicek barangkali karena terlalu banyak yang nonton, naik darahnya, batal dicambuk, ya kan? Pernah ada kasus seperti itu, kemudian apa yang terjadi bulan berikutnya diproses lagi, terjadi hal yang sama, apa yang terjadi? Bebas. Jadi pelaku justru kemudian bebas karena dia tadi secara kesehatan tidak bisa dicambuk, dan itu tidak bisa dikompar karena keputusan adalah cambuk. Selesai. Oke. Nah, jadi ini yang jadi kalau pertanyaannya apakah kemudian cambuk itu solusi terakhir bagi predator, menurut saya tidak. Karena sama sekali tidak membawa keadilan bagi korban. Kalau itu kaitannya dengan kasus perkosaan dan pelecehan seksual. Baik, apa tawaran Anda nih, Kak Suraya, untuk hukum yang pantas kepada predator seksual ini selain ketiga itu? Jadi sebenarnya penjara salah satu tawaran yang baik. Kenapa? Apalagi kalau hukumannya itu lama. Jadi seumur hidup. Ya bisa jadi. Bahkan ada kasus yang saya baca di
Singkil atau di mana yang anak perempuan diperkosa, kemudian oleh ada satu orang lagi diperkosa di sebuah desa, di kantor sebuah desa, lalu dibunuh. Akhirnya sama hakim diputuskan hukuman mati karena sudah bunuh. Karena membunuh ya, bukan hanya memperkosa, tetapi ini udah berbeda bunuh. kasus ya. Beda kasus. Tetapi hukuman penjara sebenarnya efek jerahnya lebih berat, lebih besar kepada pelaku karena dia itu kan mau nggak bebas, nggak bisa kemana-mana. Ya kan? Ya kalau argumen yang sering dipakai bahwa bagaimana dia dengan keluarganya kalau dia terlalu lama siapa, ini adalah argumen yang melihat perspektif keadilan bagi pelaku, bukan kepada korban. Tidak melihat argumen bagaimana korban masa depannya hancur. Ya, bagaimana kemudian dia menghadapi trauma, anak yang punya impian masa depan, sekolah dan segala macam, tiba-tiba hamil, masih usia anak. Jadi ini tidak menjadi pertimbangan. Dan jadi kalau bicara soal bahwa kalau dihukum badan misalnya sekian bulan atau sekian tahun di penjara, dia semakin berjarak dengan keluarga, menafkahi keluarga segala macam, itu artinya melihat dari perspektif pelaku, bukan dari korban. Berapa lama kira-kira kalau seandainya penjara itu, apakah 20 tahun, 30 tahun? Kalau tergantung kasus ya, tergantung. Tapi kalau misalnya kayak gang rape itu harusnya hukumannya memang harus benar-benar berat. Kenapa? Kalau ini dibiarin, ini akan menjadi pola baru. Kenapa saya bilang menjadi pola baru? Faktanya selama ini begitu banyak kasus perkosaan dan pelecehan seksual, hukuman kepada pelaku itu sangat rendah, tidak menimbulkan efek jera. Kita bisa melihat bahwa kasus terus meningkat, terus muncul. Berapa tahun sudah penerapan kanun ini, tapi kasus juga tidak berkurang, ya kan? Nah, terutama yang korbannya anak, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini kemudian dibiarkan, orang akan melihat, bahkan kalau mau baca itu berita di komen-komen di Instagram itu, di Telegram, di Twitter, bikin miris. Karena orang sampai mengajaknya, oke, kalau memperkosa silahkan ke Aceh aja, bebas kok. Nah ini ada statement ya pemirsa PSTM, kalau ke pemerkosa ke Aceh nggak apa-apa karena cuman hukumannya gitu aja. Gitu doang, atau bahkan bebas. Jadi itu bahkan di Twitter itu sempat muncul pernyataan itu bikin miris banget. Artinya sebenarnya orang mengatakan itu dalam bahasa ironi. Dia mengejek bagaimana rendahnya hukuman untuk kasus hukum untuk pelaku di sini, dan kemudian membuat korban semakin tidak adil. Jadi bahasa yang dipakai begitu, harusnya sindiran itu menjadi tamparan yang sangat kuat buat kita. Kalau kita bicara soal konteks syariat Islam, harusnya ini yang menjadi perhatian, bukan sekedar bahwa menunjukkan secara simbolis bahwa kalau menerapkan syariat Islam lalu cambuk, enggak. Tapi makna keadilan yang sesungguhnya yang disebutkan dalam Islam dan kemudian dijadikan landasan azas dalam kanun ini. Salah satu azasnya adalah soal azas keadilan dan kemaslahatan. Dan kalau bicara keadilan kemaslahatan, ya harus dilihat siapa, predator atau korban. Jadi ini harus ada di pikiran kepala para penegak hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya kemudian bentuk hukumannya sekarang ini, dari beberapa tahun terakhir ini masyarakat sipil kan terus-menerus melakukan advokasi supaya kanun ini diperbaiki, direvisi ya, sehingga membawa benar-benar rahmatan lil alamin, terutama buat korban. Ya kalau dalam Islam semut aja dilarang bunuh, masa sih kemudian korban dibiarin? Kan kira-kira begitu. Nah, ya kita harapkan sebenarnya pasal terkait pelecehan dan perkosaan itu dicabut. Sehingga kemudian pengadilan yang digunakan adalah kalau untuk anak kasus kayak Undang-Undang Perlindungan Anak. Kenapa? Hukuman di sana lebih optimal. Memang benar 16 tahun batas maksimal. Kalau dibandingkan dengan maksimal hukum cambuk itu 200 bulan di-compare dengan penjara lebih panjang sedikit. Tetapi jangan lupa di dalam kanun, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada tambahannya. Kalau pelakunya itu orang tua atau pelindungnya, entah orang tua itu bisa jadi orang tua kandung, bisa jadi orang tua tiri, kakek dan paman, sepupu dan segala macam, orang yang melindungi, guru, tokoh agama, nah orang yang harusnya melindungi, maka hukumannya bisa ditambah gitu. Jadi lebih besar dari yang batas maksimal 16 tahun tadi. Nah, jadi harapannya itu satu. Yang kedua, kenapa kemudian pilihannya Undang-Undang Perlindungan Anak? Di situ juga ada proses pencegahan yang cukup jelas.
kemudian juga penanganan yang komprehensif termasuk kemudian memastikan pemulihan anak secara sistematis termasuk dengan restitusi dan seterusnya. Dan ini yang tidak ditawarkan dalam kanun kita. Nah, jadi jauh lebih progresif dibanding dengan kanun kita, sehingga saya pikir pasal-pasal terkait pelecehan seksual dan kekerasan seksual baik terhadap perempuan dan anak sebaiknya dicabut saja. Dicabut dan direvisi. Jadi revisinya dengan mencabut pasal tersebut, lalu kita bisa menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak yang satu. Yang kedua, saat ini juga di nasional sedang pembahasan undang-undang tindak pidana pencegahan kekerasan seksual dan penanganan kasus kekerasan seksual, yang harapannya di situ semua persoalan terkait dengan perkosaan dan penanganan kasus terhadap perempuan juga terakomodir di situ, sehingga ruang kosong yang selama ini tidak ada bisa terjawab di situ. Oke, baik Kak Soraya, pemirsa PEHTEM ya, terkait dengan kekerasan seksual ini, isu-isu kayak hangat dan didiamkan seperti itu oleh beberapa kalangan ya, tidak hanya mungkin kalangan pemerintah. Tapi gini, menurut UU PA ya, itu kan amanat ya, di pasal 231 bahwa pemerintah juga berhak melindungi perempuan dan berkewajiban ya untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual. Ini Kak Soraya, menurut pandangan Anda, pemerintah dan DPRA apakah sudah melakukan secara maksimal ini terkait tentang pelecehan seksual? Iya, saya merasa belum. Belum? Jauh sekali. Belum. Kenapa saya bilang belum? Gampang sekali membuktikannya. Kalau pemerintah komitmennya gampang. 1, kebijakan. 2, anggaran. Dan program. Kebijakan sudah ada. Betul belum sempurna. Ya. Tapi coba lihat dimulai dari level provinsi sampai ke kabupaten kota. Anggaran yang dialokasikan untuk bentuk dinas pemberdayaan perempuan atau beberapa kabupaten kota bahkan levelnya adalah bidang, jadi kewenangan itu sangat kecil, itu sangat kecil. Artinya tidak cukup ya? Tidak cukup. Saya pikir DPRA beberapa kali termawakil ketua DPRA dan beberapa anggota DPRA yang sangat peduli terhadap persoalan ini ya, berkali-kali mengatakan bahwa ini nggak bisa dana dipatok oleh misalnya Bapeda atau tim lainnya. Oke, ini Dinas Pemberdayaan Perempuan sekian. Nggak bisa lagi seperti itu. Lihat persoalan yang sangat serius, baru kemudian dialokasikan anggaran. Jadi bupati, wali kota nggak cukup dengan mengatakan kami prihatin. Prihatin itu di media sosial ketika atau di media mainstream ketika ada kasus trafficking, ada kasus perkosaan terhadap anak oleh Bapak Tiri berkali-kali sampai hamil, atau ada kasus perkosaan sodomi beberapa anak oleh Tengku di Bedaya dan segala macam. Nanti para pejabat mengatakan pernyataan di media kami prihatin. Nggak cukup. Prihatin itu harus ditunjukkan dengan alokasikan anggaran dan masukkan program. Pertama untuk pencegahan, kemudian untuk penanganan, memastikan korban itu terpenuhi haknya secara adil. Saya nggak sebut nama kabupaten kotanya. Beberapa saat yang lalu saya pergi ke beberapa kabupaten kota melakukan riset ya, kemudian mewawancarai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan kemudian P2TP2A. Ada P2TP2A tahun depan dialokasikan anggaran 10 juta. 10 juta. Ini cukup untuk apa nih Kak Soraya? Beli kertas. Jadi bayangkan dengan kemarin ketika baca laporan di KPK ya yang menyorot dana perjalanan dinas. Dana itu banyak loh, jadi, Kak Soraya, banyak banget. Dan tiap tahun SLIPA, tapi dana untuk perlindungan perempuan, pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual itu sangat sedikit. Bahkan kemudian anggarannya itu nggak cukup untuk transportasi teman-teman yang bekerja pendampingan. Itu banyak sekali di daerah-daerah teman-teman tuh kayak secara volunteer di bawah unit P2TP2A. Jadi ini harusnya menjadi perhatian ya. Jadi selain kebijakan yang perlu diperbaiki, tapi yang paling penting adalah komitmen. Makanya saya bilang saya pengen banget mendengar komentar gubernur kita nih dalam waktu yang sangat tinggal sedikit lagi waktu masa beliau, komentarnya terhadap kasus dan komitmennya seperti apa. Kenapa saya bilang tadi Presiden udah bikin pernyataan itu udah viral kemana-mana. Artinya Gubernur Aceh juga harus jangan apatis ya terhadap harus menunjukkan komitmen dengan alokasikan anggaran yang cukup. Ini kan kalau kemarin teman-teman P2TP2A provinsi, bukan P2TP2A lagi sekarang UPTD ya, menyebutkan ada sekitar saya agak lupa 700-an kasus sampai dengan September 2021, itu kan orang yang melapor.
Yang tidak melapor berapa banyak? Bukan hanya karena dia tidak punya transportasi, tapi juga nggak tahu ada lembaga layanan, terutama di daerah kabupaten kota, karena tidak cukup anggaran. Jadi akhirnya kan P2TP2A atau UPTD-nya tidak melakukan sosialisasi. Karena tidak melakukan sosialisasi, jadi masyarakat nggak tahu ada lembaga layanan. Akhirnya mereka nggak lapor. Belum lagi ada sebagian yang masih menganggap ini soal tabu yang tidak bisa dibicarakan. Nah, jadi kalau pemerintah kita peduli, sebenarnya salah satu hal yang sangat strategis untuk proses pencegahan adalah bekali para khatib-khatib kita, ya, para khatib kita, para ulama kita dengan mereka sudah punya ayat yang cukup baik karena Islam sangat melindungi perempuan dan anak, sudah cukup itu. Mereka punya pemahaman itu yang sangat luas, tapi perlu dibekalin dengan training, penambahan informasi tentang undang-undang, kebijakan yang ada, sehingga kemudian mereka bisa menyampaikan lewat ceramah-ceramah, karena ulama kita ini kan sangat didengar oleh masyarakat. Artinya yang bekerja tidak hanya lembaga-lembaga khusus saja nih ya Kak Soraya, harus semua stakeholder ya, pemirsa PSTM, pemerintah, juga pemberdayaan, kemudian juga masyarakat harus saling bekerja sama, dan juga bagi mungkin korban ya, jangan segan-segan untuk melaporkan ya kepada dinas-dinas terkait mungkinnya yang berhak misalnya untuk memberikan solusi terkait tentang pelecehan seksual ini. Untuk terakhir nih Kak Soraya, silakan Anda memberikan statement ya mungkin kepada pemerintah, harapannya, dan juga kepada masyarakat Aceh khususnya. Silakan. Ya. Saya berharap bahwa peluang yang diberikan pada masa prolegnas sekarang ini, bahwa akan ada revisi kanun jinayat, saya berharap bahwa ini menjadi perhatian semua orang ya, semua pihak, karena sudah cukup banyak korban yang mengalami kekerasan seksual dan tidak mendapatkan keadilan. Jadi pasal terkait pelecehan dan kekerasan seksual itu harus dihapuskan. Jadi gunakan undang-undang yang lain untuk memastikan terlindungnya perempuan dan anak korban kekerasan seksual, itu yang pertama. Yang kedua, dalam menghadapi kasus ini, dalam proses pencegahan, tidak cukup hanya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, tidak cukup kepada lembaga-lembaga masyarakat sipil yang peduli kepada persoalan ini, tapi semua pihak harus peduli. Bahkan instansi dinas, kalau saya nggak salah ada 14 dinas yang harusnya bahu-membahu ikut terlibat, misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, dan lain-lain. Jadi ini bukan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan saja, nggak mampu mereka kalau dibebankan persoalan yang begitu besar sendirian. Dan persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini bukan persoalan perempuan, bukan persoalan anak, tapi ini persoalan sosial, jadi persoalan masyarakat Aceh. Kalau bicara marwah, di sini marwah kita. Bagaimana memastikan bahwa di tanah Indatu ini, di negeri syariat ini, perempuan dan anak benar-benar mendapatkan rasa aman dan adil. Itu mungkin hal yang harus menjadi perhatian kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Soraya dan juga pemirsa PSTM di rumah ya. Tadi sudah dijelaskan terkait bagaimana polemik yang terjadi di Aceh terkait tentang kekerasan seksual. Semoga pemerintah secepatnya memberikan kontribusi dan solusi ya untuk menangani kasus tersebut. Jangan lupa tonton terus channel PSTM di setiap Senin dan Kamis, dan jangan lupa juga share and like dan subscribe. Pastinya saya Mina, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.